Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, bahwa pada subuh hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian kita ini tetap dapat berlangsung walaupun sahibul fadilah yang membawakan materi ini atau pengajian ini belum sempat untuk hadir. Apa beliau itu masih ada di sana, di tempat pertemuan unsur-unsur pimpinan Ma'had Ali. Karena ada pertemuan untuk unsur pimpinan dan saya percayakan kepadanya untuk mewakili saya. Bahwasanya seperti kita ketahui semua, sekarang ini kita sudah berada pada bulan Rajab. Bulan di mana terjadinya suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Karena tidak dapat dicerna oleh akal manusia biasa. Walaupun setinggi apa akal itu, kecuali dengan iman. Inilah yang membedakan antara masyarakat Arab dengan Sayyidina Abu Bakar ketika terjadi peristiwa ini. Karena masyarakat Arab waktu itu pola pikir mereka didasarkan atas pengalaman mereka selama ini, bahwa masa iya seseorang bisa menempuh jarak yang begitu jauh hanya dengan setengah malam pergi pulang, sementara menurut pengalaman kita, pengalaman mereka waktu itu memerlukan waktu 1 bulan perjalanan pergi dan 1 bulan perjalanan pulang. Masa Muhammad cerita mengatakan saya tadi malam ke sana lalu kembali juga? Tahu jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sebanyak 1293 kilometer.
1.293 kilometer. Kira-kira jarak di mana ini kalau di tempat kita? Apakah sejauh jarak itu ke Manado? Atau melebihi? Coba tanya Ustaz Google, berapa jarak dari Makassar ke Manado? Ini baru jarak antar Mekah dengan Masjidil Aqsa. Belum lagi bagaimana Mi'rajnya. Yang kita ketahui bahwasanya 7 tingkatan langit dinaiki, di atasnya lagi itu Sidratul Muntaha, di mana disitulah Jibril berhenti. Nabi mengatakan, masa ada pengawal belum sampai ke tujuan sudah berhenti, tidak mau melanjutkan. Apakah kata Jibril, ini perintah buat saya, hanya memang sampai di sini. Kenapa? Karena saya lewati ini, saya akan hancur. Saya akan hancur kalau saya lewati ini. Lalu Nabi melanjutkan lagi perjalanannya, yang Allah Maha mengetahui. Bagaimana lagi peristiwa itu? Luar biasa. Karena Nabi yakin dan percaya bahwa bicara tentang perjalanan Mekah dengan Masjid Aqsa ulang balik, itu saja tidak akan masuk akal manusia. Oleh karena itu ketika Abu Jahal tanyakan kepadanya, Nabi tidak sebut Mi'rajnya. Nabi tidak sebut ini. Naiknya ke alam tertinggi, kenapa? Karena ini saja sudah masalah. Makanya ketika paginya Nabi duduk termenung. Nabi duduk termenung di depan Masjidil Haram. Abu Lahab, Abu Jahal lewat. Dilihatnya Nabi duduk termenung, tanya dia, Muhammad, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa? Saya lihat kamu ini duduk termenung, sepertinya ada yang kamu pikirkan. Kata Nabi, betul, memang ada yang saya pikirkan. Itu yang dipikirkan Nabi. Apakah mungkin orang akan percaya dengan peristiwa yang telah terjadi pada diri beliau? Abu Jahal pun tanya, apa yang kamu pikirkan? Kata Nabi, saya diperjalankan
Saya habis ini diperjalankan tadi malam. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kapan berangkat? Tadi malam. Pulang? Tadi malam juga. Nah, ini baru berita. Ini baru berita. Abu Jahal pikir, disinilah betul-betul kesempatan. Kesempatan untuk membuat orang tidak ada lagi yang akan percaya terhadap apa ngomongan Muhammad. Apa ngomongan Muhammad. Terus berpikir dia, Muhammad, ini beritamu ini, apakah kamu mau sampaikan apabila saya kumpulkan penduduk Mekah ini supaya mereka dengar apa yang telah terjadi padamu? Kata Nabi, ya silakan. Seketika itu juga maka Abu Jahal putar keliling sekitar Masjidil Haram. Ndok cening. Teriaki semua itu, kabilah-kabilah itu. Wahai keturunannya si A, wahai keturunannya si B, wahai keturunannya si A. Mari kumpul, ada berita yang sangat penting yang mau disampaikan Muhammad. Lalu kota Mekah waktu itu tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini, Masya Allah, pengembangan kota itu sudah luar biasa. Kalau dulu itu, kota Mekah seperti baskom, dikelilingi gunung, di tengah-tengah di dalam, disitulah Baitullah, Ka'bah. Sehingga kalau datang hujan, air semua turun ke situ, cepat banjir. Tapi pengembangan kota Mekah, bagaimana? Gunung-gunung itu digorok, dibuat terowongan. Bayangkan ada terowongan itu yang panjangnya 1,5 kilo. Kalau gunungnya kecil, dibelah. Supaya apa? Supaya mobil itu tidak turun naik. Kalau gunungnya kecil, dibelah. Supaya jalan tetap datar. Kalau gunungnya tinggi, digorok, dibuatkan terowongan. Perjalanan antara Mekah Madinah itu lebih 400 kilo. Terkadang ada tanah rendah, lembah. Itu mobil tidak turun mengikuti itu ke bawah, naik, tidak. Tapi pemerintah buatkan jembatan supaya mobil itu tidak turun naik. Kalau kena gunung, dibelah. Kalau gunungnya tinggi, digorok supaya jangan mobil itu turun naik. Makanya di sana banyak jembatan yang tidak ada sungainya. Hanya gara-gara lembah dikasih lurus jembatan.
Saya katakan ini sama di Indonesia. Kalau di sana ini banyak sungai tidak ada jembatannya, kalau kita di Indonesia banyak. Kalau di sana banyak jembatan tidak ada sungainya, di sini banyak sungai tidak ada jembatannya. Dalam musim hujan ini kita ada menyaksikan lagi berapa banyak jembatan itu yang roboh, ya, diterpa banjir. Kumpul orang gara-gara Abu Lahab. Maka bicaralah Muhammad, sampaikanlah kepada mereka apa yang telah kamu sampaikan tadi pada saya. Nabi pun cerita, tadi malam saya diperjalankan kemana? Ke Masjidil Aqsa. Tadi malam, ya. Lalu sekarang kamu ada lagi di Mekah. Iya, pulang balik. Masya Allah. Ini luar biasa betul ini. Luar biasa. Tidak ada yang percaya. Diejeklah Nabi. Ada yang ambil kopiahnya dilemparkan ke atas sebagai tanda, ya, mendustakan Nabi. Ada yang hanya pegang kepalanya dengan pertimbangan, apakah kepala saya ini masih ada mendengarkan ceritanya Muhammad ini atau sudah hilang? Karena luar biasanya ceritanya Muhammad ini. Ada yang pukul pahanya, tanda pendustaan. Ya Allah. Sampai mereka mengatakan, ceritamu Muhammad sebelum ini masih bisa diterima akal, tetapi ceritamu sekarang ini betul-betul sama sekali tidak bisa kita terima. Ketika itu Abu Bakar juga hadir. Akhirnya ditanyalah, bagaimana kamu Abu Bakar? Tapi apa jawaban beliau? Kalau si saya, biar lebih jauh daripada itu saya juga percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak mendasarkan kepada pengalaman manusia waktu itu, tapi mendasarkan kepada kekuatan yang di atas. Coba baca ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan, membuat berjalan. Asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad bukan berjalan, tetapi diperjalankan. Tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi kekuatan zat yang memperjalankan, ialah Allah. Sama dengan seekor lalat ikut di pesawat ke Jakarta, pulang balik, keluar, cerita sama sesamanya lalat, wah saya dari Jakarta, kamu berangkat tadi, lalu kembali lagi, iya, sayap apa yang kamu pakai itu? Ini bukan kekuatan lalat yang dipakai, tapi dia ikut pesawat. Nabi berjalan bukan berjalan, tapi asrabi diperjalankan. Yang memperjalankan inilah Maha Kuasa, Subhanallah. Makanya kita itu
Kapan melihat hal-hal yang menakjubkan, kita baca subhanallah. Itu hal-hal yang di luar jangkauan akal, subhanallah. Memperjalankan hambanya lailan pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjid aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami telah berikan berkah di sekelilingnya. Kamu bisa bertanya, kalau berkah kenapa balik perang? Ini sudah menghampiri 4 bulan perang itu, belum berhenti. Sudah lebih 20.000 orang Palestina yang tewas. Tetapi dunia mengakui kekuatan Hamas. Kok bisanya bertahan? Mengapa perang? Itu namanya berkah. Jawabannya apa kira-kira? Perang karena apa? Karena berkah yang diperebutkan. Yang dikatakan Al-Quran, alladzi barakna haulahu, yang kami telah berikan berkah di sekelilingnya. Nah, ini yang diperebutkan. Negerinya orang Palestina yang direbut oleh Israel, sisa sedikit yang tersisa. Hanya Abu Bakar yang percaya, yang lainnya enggak. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, kapan peringatan Isra Mi'raj itu dimulai? Dimulai pada 28 Rajab. 27 Rajab, malam 27 Rajab, paginya. Jadi 27 Rajab itu sendiri paginya dimulai peringatan itu. Siapa panitianya? Abu Jahal. Merangkap protokol. Pembawa hikmahnya Nabi Muhammad. Lalu jamaahnya siapa? Penduduk Mekah yang dikumpulkan oleh Abu Jahal. Itu peringatan Isra Mi'raj pertama langsung paginya. Kemudian kita tahu bahwa dalam peristiwa ini di tempat yang suci, di alam tertinggi, Nabi menerima perintah salat 5 waktu. Sementara kita ketahui rukun Islam itu 5. Mengapa tidak satu paket? Nah, ini saya berikan kepadamu, untuk kamu dan kepada umatmu, ini rukun Islam. Tapi hanya salah. Tentu ini saja suatu bukti kepada kita mengenai tingginya nilai salat dibanding dengan rukun-rukun yang lain. Betul 5 rukun, tapi yang menempati posisi tertinggi dari rukun ini ialah salat.
Oleh karena itu dibuktikan bahwa salatlah pintu keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Salatlah kunci daripada surga. Oleh karena itu, betapapun tingginya pangkatmu, betapapun banyaknya hartamu, tetapi manakala kamu tidak salat, titil apapun yang kamu miliki, tapi manakala tidak salat, sama dengan nol besar. Sama dengan nol besar. Oleh karena itulah, maka Nabi memerintahkan kepada para orang tua untuk mendidik anaknya salat ketika umur sudah sampai 7 tahun. Pertanyaan, orang tua siapa yang melaksanakan perintah Nabi ini? Orang tua siapa? Nah, untuk praktisnya seorang orang tua yang tidak punya kesempatan, apalagi kalau juga tidak punya ilmu pengetahuan untuk mendidik anaknya salat, maka praktisnya apa? Masukkan di pesantren. Itu praktisnya. Mama kok. Sisa doa kewajibanmu. Doa bersama dengan uang belanjanya. Selebihnya itu serahkan kepada Allah. Ada pembina-pembina yang menggantikan Anda untuk menangani itu pembinaan putra-putri. Karena ini tidak bisa seseorang masuk surga kalau salatnya tidak beres. Sementara di akhirat hanya 2 tempat. Kalau bukan surga di mana? Nah, ini masalahnya. Kamu siap ke sana? Nah, peristiwa ini tentunya mengandung hikmah yang banyak. Mengandung hikmah yang banyak. Dan inilah salah satu sebab mengapa kita tiap tahun melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Satu saja tujuan sudah cukup, apalagi kalau lebih daripada satu tujuan. Ialah bagaimana membuat yang mengaku muslim ini semuanya salah. Kenyataan sekarang menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua yang mengaku muslim itu salah. Ada yang salatnya hanya 2 kali setahun. Yang macam itu selalu baru sajadahnya. Baru terus sajadahnya. Karena hanya 2 kali setahun dipakai. Ada juga yang salat sekali seminggu. Ada juga yang salat ya manis-manis di hati. Kalau manis-manis salat lagi, kalau pahit-pahit tidak lagi. Dari aspek ini saja sudah cukup alasan untuk membuat kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Untuk memotivasi masyarakat supaya jangan ada yang tidak salat. Itulah sampai Andre Guru Tamu ini Yusuf, Ketua Majelis Ulama yang digantikan oleh Andre Guru Sanusi Baco, yang biasa digelar Kali Sidendring, mengatakan apa? As-sampajalla kombo, as-sampajalla kombo, as-sampajalla kombo. Mau ni panga ko as-sampaja toko, mau parampok ko as-sampaja toko, mau pakoci ko as-sampaja toko, mau parinu ko as-sampaja toko, mau paboto ko as-sampaja toko, mau pasau ko as-sampaja toko. Sepajak. Buat apa? Kalau dia melakukan macam-macam kejahatan seperti ini, alasan beliau itu
suatu saat kamu mendapat berkah sehingga kamu berhenti daripada itu perbuatanmu. Karena yang pokok tadi ini, kalau ini tidak beres, ini bahaya, ini tidak ada kunci. Bagaimana masuk surga kalau tidak dipegang kuncinya? Jadi ibarat istana surga itu sudah siap di dalam dengan segala kenikmatannya. Tapi mau masuk, silakan. Asal kamu punya kuncinya. Kuncinya apa? Salat. Kuncinya apa? Salat. Kalau dimulai dengan salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka kuncinya punya nomor 44342. Itu nomornya. 44342. Nomor kuncinya surga. Salah nomor saja 440, tidak bisa terbuka. Harus pas. Kenapa saya mulai dengan salat duhur? Karena tadi ini peristiwanya pagi hari. Waktu masuk salat duhur, turun Jibril. Turun Jibril menantar Nabi mengenai salat. Karena yang diterima hanya perintahnya, 5 salat, tapi belum ada penjelasan. Yang mana 5 salat itu? Kapan dilaksanakan? Berapa rakaatnya? Belum ada, hanya perintahnya 5. Dari 50 menjadi 5. Nah ini tadi peristiwa peringatan pertama paginya. Waktu duhur, turun Jibril. Muhammad, mari kita salat. Ini salat yang kamu terima. 4 rakaat, namanya duhur. Selesai itu, naik lagi. Masuk waktu asar, turun lagi. Muhammad, mari kita salat. Salat yang kedua, asar 4 rakaat. Setelah itu naik lagi. Waktu maghrib turun lagi. Muhammad, mari kita salat 3 rakaat, namanya maghrib. Ya, sudah itu naik lagi. Ketika gelap turun lagi. Muhammad, mari kita salat 4 rakaat, ini isya. Sudah itu naik lagi. Waktu terbit fajar turun lagi. Mari Muhammad kita salat. Ini salat subuh ini 2 rakaat. Di negeri Saudi, di negeri Arab, itu salat subuh diberi nama salat fajar. Jadi di jam digitalnya itu tidak mengatakan subuh, tapi mengatakan fajar. Duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Jadi kalau begitu kita bisa main-main, guyon, bercandra dengan mengatakan orang di tanah Arab itu tidak pernah salat subuh. Orang di tanah Arab itu tidak pernah salat subuh. Betul ya? Iya. Tapi saya waktu haji kita juga salat subuh. Iya, itu tidak salat subuh itu. Salat apa Pak? Salat fajar. Sudah itu selesai satu lingkaran. Waktu hari kedua, nanti Jibril turun waktu akhir waktu. Begitulah semuanya. Nanti akhir waktu. Lalu setelah selesai subuhnya itu sudah mulai terang. Hanya belum terbit matahari, tapi sudah terang. Lalu Jibril mengatakan, inilah salat yang diperintahkan kepadamu dan itulah waktunya antara kemarin dengan hari ini. Waktunya itu. Jadi hari pertama awal-awal waktu, hari kedua akhir waktu. Sehingga ulama usul fikih mengatakan itu waktu salat namanya apa namanya istilahnya dalam usul fikih itu ya al-waktul wasi, waktu yang longgar. Karena ada namanya waktu dayyik, yang sempit itu puasa.
Karena puasa Ramadan itu 30 hari pas. 30 hari dilaksanakan. Kalau salat mungkin pelaksanaannya hanya 5 menit, tapi waktu yang diberikan itu mungkin setengah jam. Atau berapa? Atau mungkin 2 jam. Cobalah umpamanya waktu salat duhur. Katakanlah 3 jam, tapi pelaksanaannya hanya mungkin 5 menit. Maka dikatakan waktunya itu waktu longgar. Waktu longgar. Ya, saya kira inilah bahasan kita hari ini. Nanti peringatan Isra Mi'raj akan dibahas lagi betapa banyak hikmah-hikmah yang terkandung di balik peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastabi'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah minal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa mereknya ini?